Salam saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Kita telah memuji dan menyembah Tuhan, dan sebentar kita mendengar firman Tuhan. Dan sebelumnya kita mendengar firman Tuhan, kita menghadap meja Tuhan seperti mana kita buat pada setiap bulan, awal bulan minggu pertama. Kita menghadap meja Tuhan untuk mengingat tentang kasih Tuhan yang begitu luar biasa, mati di atas kayu salib bagi setiap pribadi kita. Dan itu sebelum kita menerima perjamuan Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur dan terima kasih karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami telah memuji, menyembah Engkau, dan saya sangat yakin bahwa seluruh jemaat Tuhan mengalami hadirat Tuhan. Dan biarlah kiranya jiwa kami diangkat, dapat merasa kasih-Mu, kuasa-Mu, dan kami akan dapat melihat bagaimana Tuhan itu luar biasa, selalu ada dan selalu mau berbicara kepada kami. Sebentar firman Tuhan disampaikan, kami menghadap meja-Mu pertama, supaya kami dapat mengingat tentang pengorbanan-Mu yang begitu besar, yang telah Engkau lakukan 2000 tahun yang dahulu. Dan kami percaya Bapa, pengorbanan-Mu itulah yang akan membuat kami layak di hadapan-Mu, dan kami menjadi orang yang berharga di hadapan-Mu Bapa. Oh terima kasih Yesus, kami serahkan waktu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita membuka di dalam Matius pasal 26 ayat 26 hingga ayat 30 yang berkata demikian. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu, Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Dan itu kita persiapkan diri untuk menerima roti dan air ini, dan kita benar-benar terlibat dan menghayati dan memahami dan mengerti tentang pengorbanan Kristus ini. Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya. Oke, dipersilakan jemaat Tuhan, keluarga-keluarga yang ada di setiap tempat mengedarkan roti kepada ahli keluarga. Dan Yesus berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Semua jemaat Tuhan mengambil bagian memakan roti yang melambangkan tubuh Kristus. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka. Dan dipersilakan untuk mengedarkan air yang melambangkan darah Kristus kepada ahli keluarga yang ada di rumah masing-masing. Lalu Yesus berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Mari semua kita mengambil bagian meminum air yang melambangkan darah Kristus.
Mari kita datang kepada Tuhan. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Bapa, terpujilah namamu, sebab kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap pribadi kami. Engkau telah menyerahkan anak tunggal-Mu Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Pengorbanan Kristus inilah telah mendamaikan kami dengan diri-Mu, dan kami layak menjadi anak-Mu dan memanggil Engkau Bapa kami. Dan biarlah kiranya Tuhan, melalui perjamuan Tuhan ini, kami diteguhkan, kami dikuatkan bersama, bagaimana kami dapat melihat cinta kasih Tuhan begitu besar bagi kami, supaya kami selalu datang kepadamu, merendahkan diri hati kami, dan memanggil Engkau Bapa yang penuh pengasih, Bapa yang penyayang, Bapa yang memperhatikan. Dan biarlah kiranya kami sebagai umat Tuhan benar-benar melihat kebaikan-Mu sepanjang masa, dan kami tidak akan undur dalam kepercayaan kami, tetapi ingin mengalami Engkau setiap masa. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ini, dan sebentar firman Tuhan disampaikan, biarlah kiranya Roh Kudus memimpin hamba-Mu, supaya dapat berbicara menurut kehendak-Mu sendiri, dan firman Tuhan akan mengambil tempat dalam seluruh jemaat Tuhan, dalam seluruh hati jemaat Tuhan, dan kami akan diberkati bersama, dan didorong, dan disegarkan bersama dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu serahkan semuanya ini. Amin. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita membuka di dalam Kejadian pasal 28 ayat 1 hingga ayat 22, tetapi saya hanya membaca ayat 10 hingga ayat 22 yang berkata demikian. Maka Yakub berangkat dari Betseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenek moyangmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu, tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala, dan mendirikan itu menjadi tugu, dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Saudaraku, bila kita membaca bahagian firman Tuhan ini merupakan perjalanan Yakub setelah Ishak meminta Yakub untuk pergi ke Haran.
ayat 1 hingga ayat 8 menceritakan tentang bagaimana Ishak membenarkan, meminta Yakub untuk pergi ke Haran untuk bertemu dengan Laban, keluarga sebelah ibu kepada Yakub ini, supaya mencari jodoh, mencari istri di situ. Saudaraku, bila kita melihat perkara ini dalam perjalanan Yakub menuju ke Haran, dia tiba di suatu tempat, kata firman Tuhan dalam pembacaan tadi. Dan waktu dia berada di suatu tempat di mana dia membaringkan tubuhnya di suatu tempat, dia tidur pada malam tersebut dengan mengalaskan kepalanya dengan batu sebagai bantalnya. Waktu Yakub membaringkan dirinya di tempat tersebut dengan beralaskan batu, dikatakan di dalam ayat 12, maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Saudaraku, ini merupakan suatu mimpi di mana ada suatu tangga dari bumi ke surga, ke langit, kata firman Tuhan, dan para malaikat turun naik di tangga tersebut. Suatu perkara yang sangat indah, mimpi yang sangat indah, dan saya sangat yakin bahwa itu merupakan suatu pengalaman yang luar biasa dahsyatnya di dalam kehidupan Yakub. Dan bila kita melihat dalam ayat seterusnya, dikatakan di dalam ayat 13, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman. Saudaraku, sewaktu para malaikat turun naik melalui tangga yang begitu tinggi itu, dari bumi sampai ke langit, kata firman Tuhan, di situ Allah berdiri di samping Yakub. Dan apa yang Allah mau sampaikan? Kita membacanya, dikatakan, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya, kata Tuhan kepada Yakub, aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Saudaraku, ini merupakan janji Allah kepada Yakub sendiri. Begitu luar biasa janji Allah untuk memberkati, menyertai, memimpin, melindungi Yakub sepanjang perjalanan. Bahkan Allah sendiri berjanji untuk tidak meninggalkan Yakub. Bahkan dia berjanji untuk membawa Yakub kembali ke tanah di mana Tuhan berjanji memberikannya kepadanya, dan menjadi bangsa yang begitu banyak, suku kaum yang begitu banyak, yang akan menjadi berkat bagi kaum-kaum yang ada di sekitar mereka. Seperti Tuhan mengulangi janjinya kepada Abraham, demikian Tuhan berjanji kepada Yakub akan segala berkat yang Tuhan telah janjikan kepada Abraham. Ini luar biasa melalui mimpi yang Yakub lihat ini. Saudaraku, bila Yakub bangun, yaitu dalam ayat 16 berkata, ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, Yakub takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya dan menamai tempat itu Betel. Dahulunya nama kota itu Luz. Saudaraku, sewaktu Yakub bangun, kata firman Tuhan, dia merasa bahwa inilah suatu pengalaman yang paling dahsyat dan sangat dahsyat. Di dalam ketakutan dia berkata, sungguh luar biasa, sungguh dahsyat tempat ini.
Dan tempat ini tidak lain tidak bukan adalah rumah Tuhan. Tanpa saya sadar bahwa tempat ini adalah rumah Tuhan, kata Yakub. Dan dia juga berkata, inilah pintu gerbang surga. Saudaraku, ungkapan Yakub ini adalah sesuatu perkara yang luar biasa. Dia mengerti tentang kehadiran Tuhan yang datang di dalam mimpinya, yang telah menyatakan rancangan masa depan, perlindungan, penjagaan, janji-janji Allah diteruskan dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan kini Yakub menerima janji tersebut dan suatu pengalaman yang luar biasa. Dia melihat para malaikat turun naik dari tangga yang dari bumi sampai ke langit, kata firman Tuhan. Dan Allah sendiri berdiri di sampingnya dan berjanji kepada Yakub. Saudaraku, sewaktu Yakub bangun daripada tidurnya, lalu dia berkata, sesungguhnya tempat ini adalah tempat yang paling dasar. Tanpa saya sadari bahwa tempat ini adalah rumah Allah dan juga pintu gerbang surga. Ungkapan yang luar biasa ini, saudaraku. Saudaraku, bila kita melihat pengalaman Yakub ini, maka kita dapat belajar dengan suatu tema, temuilah Allah secara pribadi. Saudaraku, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan seharusnya bertemu dengan Yesus secara pribadi. Seperti mana Yakub, dia bertemu secara pribadi. Ini pengalaman yang luar biasa. Saudaraku, bila kita melihat Yakub ini sebenarnya dia sedang berusaha untuk melarikan diri daripada Esau, sebab dia telah menipu abangnya dengan kerjasama ibu mereka, yaitu Ribka. Dan bila kita melihat perkara ini, saudaraku, kehidupan Yakub sebenarnya sejak dia dalam kandungan adalah suatu perkara yang dapat dikatakan oleh firman Tuhan, perjuangan hidupnya. Karena firman Tuhan berkata bahwa tangannya yang pertama keluar, tetapi akhirnya Esau keluar daripada rahim ibunya. Dan Yakub dikatakan memegang tumit Esau. Dan banyak kisah Yakub ini yang diceritakan oleh Alkitab sendiri, di mana Yakub diberitahu oleh Allah sendiri bahwa yang kecil, yang bungsu akan berkuasa pada abangnya. Firman Tuhan menyatakan perkara tersebut. Saudaraku, kita dapat melihat Yakub ini, dia menipu abangnya dengan mendapat hak kesulungan abangnya dengan menjual kacang. Itu kata firman Tuhan. Kalau kita menyebut perjalanan hidup Yakub ini, dan nama Yakub pun disebut adalah si penipu, kita dapat melihat nama orang Israel diberi, nama anak-anak orang Israel diberi sesuai dengan keadaannya. Ada makna nama-nama orang Israel, dan Yakub bermakna si penipu. Saudaraku, apakah kebetulan dia diberi nama Yakub yang artinya si penipu? Dan memang kehidupan dan perjalanan hidup Yakub, dia selalu menipu, dia tergoda menipu. Dan banyak kisah-kisah Yakub ini diceritakan oleh Alkitab, penipuan-penipuan yang dibuat oleh Yakub. Saudaraku, bila kita melihat nama ini, mungkin kita berkata, seorang penipu. Dan kini Tuhan menunjukkan dan menyatakan dirinya kepada si penipu ini sedang dia tidur. Seperti mana yang kita baca sebentar tadi. Suatu pertanyaan, mengapa Allah datang kepada si penipu, kepada seorang penipu? Ini merupakan suatu perkara yang mungkin tidak masuk akal dan boleh kita adili perkara. Kita katakan seorang yang suka menipu, seorang penipu, mustahil Allah boleh bertemu dan mau bertemu dengan si penipu. Mungkin kita labelkan mereka ini sebagai orang yang tidak boleh dipercayai lagi, orang yang tidak ada harga lagi, yang tidak boleh dihormati lagi. Tapi pertanyaannya, mengapa Allah datang kepada Yakub waktu Yakub sedang tidur? Dan Allah memberi janji yang sangat luar biasa untuk menjaga, untuk memberkati, bahkan akan memberkati Yakub dan keturunan-keturunannya. Dari utara sampai selatan, dari timur sampai ke barat. Janji Tuhan itu.
dan tidak akan meninggalkan Yakub. Mengapa? Pertanyaannya mengapa? Mengapa saudaraku? Mengapa Yakub si penipu ini Allah mau bertemu dengan dia? Allah mau berdiri di samping dia. Allah mau meletakkan janji-janjinya kepadanya. Saudaraku, kalau kita mempersoalkan perkara ini, suatu perkara yang tidak masuk di pemikiran kita, tidak masuk akal di pemikiran kita. Cara berpikir kita jauh berbeda daripada cara Tuhan berpikir. Karena firman Tuhan berkata bahwa Allah sedang mencari orang, dan Dia datang untuk mencari orang-orang yang berdosa, kata firman Tuhan. Hal itu merupakan hal yang sangat indah bila kita memahami kelemahan apapun yang kita alami, saudaraku. Seperti Yakub ini, Tuhan masih mau memberi janjinya. Tuhan masih menyayanginya. Tuhan masih mau berjumpa dan bertemu dengannya. Dan kenyataannya Tuhan memang bertemu dengan dia melalui mimpi. Dan saya sangat yakin bahwa kehidupan Yakub terus berubah. Berubah dari sudut cara berpikir sebelum ini, di mana Tuhan telah melakukan perkara yang besar dalam kehidupan Yakub, memberi nilai tambah, memberi nilai baru dalam dirinya, sehingga dia boleh melihat dirinya sebagai orang yang dicintai oleh Tuhan. Saudaraku, bila kita menyebut tentang tema ini, maka kita dapat melihat beberapa perkara yang perlu kita belajar tentang tema temuilah Allah secara pribadi. Saudaraku, seringkali kita bertemu dengan Allah di tempat yang tidak kita sukai. Seperti mana Yakub, dia tidak menduga bahwa pertemuannya dengan Tuhan pada malam tersebut, walaupun dalam mimpi, tetapi dalam mimpi yang memang datang daripada Tuhan, dia bertemu dengan Tuhan pada malam itu. Walaupun dia tidak menyediakan diri untuk bertemu dengan Tuhan, tidak terfikir langsung untuk bertemu dengan Tuhan, tetapi Allah sendiri datang untuk bertemu dengan dia. Saudaraku, banyak pengalaman kita hari-hari ini, bahkan semua orang yang percaya kepada Tuhan pada hari ini, kalau diminta untuk memberitahu kesaksian hidup masing-masing, ada orang yang berkata, ya, saya ditemukan oleh Tuhan waktu saya berada di dalam pub. Ya, saya bertemu dengan Tuhan waktu saya sedang mencuri. Saya ditemukan oleh Tuhan waktu saya sedang merancang rancangan yang tidak baik terhadap seseorang. Ya, saya telah ditemukan oleh Tuhan waktu saya coba untuk menipu orang. Saudaraku, banyak contoh-contoh yang kita dapat belajar dari pengalaman masing-masing kita, di mana kita menemukan Tuhan, ditemukan Tuhan, di mana kita ditemukan Tuhan, bukan kita yang menemukan Tuhan, Tuhan yang mau bertemu dengan kita. Saudaraku, Tuhan tidak memilih tempat. Kita dapat melihat pada hari Krismas, yaitu mengingat tentang kelahiran Kristus. Saudaraku, mengapa Yesus tidak lahir di hotel-hotel mewah? Mengapa Yesus tidak lahir di tempat-tempat hotel 5 bintang ataupun 10 bintang kalau ada? Mengapa Yesus yang adalah Raja dan Tuhan, pemilik surga, tidak lahir di suatu tempat yang benar-benar layak untuknya, tetapi dia memilih untuk dilahirkan di kandang domba? Saudaraku, suatu tempat yang tidak ada seorang pun manusia mengidamkan dan mau menginginkan anak mereka lahir di situ. Istri mereka melahirkan anak di situ. Tetapi Allah punya perspektif yang lain, punya pikiran yang lain. Saudaraku, di dalam kita merayakan Krismas, kita dapat belajar tentang contoh kehidupan Yakub ini, tentang bertemu dengan Tuhan. Tuhan bertemu dengan kita. Saudaraku, hal pribadi, pertemuan pribadi dengan Allah ini adalah hal yang sangat penting. Bila kita merayakan Krismas, kita tidak bertemu dengan Tuhan, kita tidak menemukan Tuhan, dan kita tidak mengalami Tuhan, itu percuma. Perayaan Krismas kita setiap tahun akan menjadi sia-sia. Tapi kita dapat melihat Allah tidak memilih tempat untuk bertemu dengan siapa-siapa. Saudara mungkin telah ditemukan oleh Tuhan saat Anda sedang sibuk dan asik berbuat dosa. Sedang Anda dan saya bergumul di dalam pergumulan yang sangat berat. Sedang Anda dalam keputusasaan mungkin.
Tuhan datang untuk bertemu dan menyelamatkan saudara. Tujuan kedatangan Tuhan kepada Yakub adalah memberitahu kepada Yakub bahwa Tuhan sangat rindu akan Yakub, sangat mencintai Yakub. Walaupun sekarang ini usaha abangnya untuk membunuh Yakub dan dia terpaksa melarikan diri, tetapi Allah sendiri mau menyelamatkan Yakub dan dia bertemu dengan Yakub dan dia memberi janji-janji kepada Yakub. Saudaraku, saya sangat yakin waktu Tuhan telah bertemu dengan engkau, menyelamatkan engkau, waktu engkau digerakkan hati untuk mempercayai, mengenal Allah, mengenal Yesus, saat itu engkau merasa bahwa benar Tuhan itu sangat luar biasa mencintai engkau dengan janji-janji yang terdapat dalam kebenaran firman Tuhan. Walaupun saudara mungkin tidak mengalami pertemuan dengan Tuhan itu secara mimpi yang sangat dasar seperti Yakub, walaupun saya dan saudara tidak mengalami pengalaman seperti Yakub, bertemu dengan Allah sendiri, dengan para malaikat yang turun naik dari tangga yang begitu tinggi dari bumi ke langit, kata firman Tuhan. Dan saya sangat percaya para malaikat ini bukan saja hadir dan turun naik dari melalui tangga tersebut, suatu hal yang sangat indah yang kita tidak dapat bayangkan. Dan Yakub dapat melihat perkara itu, sehingga dia memberi nama tempat itu adalah rumah Allah dan juga pintu gerbang surga. Saudaraku, pertemuan kita di tempat dimanapun kita bertemu dengan Tuhan, di mana Tuhan bertemu dengan kita, disitulah surga sebenarnya, disitulah pintu gerbang surga, pintu keselamatan saudara, pertemuan dengan Allah sendiri. Anda dan saya harus bertemu dengan Tuhan, harus secara pribadi benar-benar bertemu dengan Tuhan, mengalami pertemuan dengan Tuhan. Kalau Anda dan saya belum mengenal Tuhan secara pribadi, belum bertemu dengan Allah secara pribadi, belum kenal suasana surgawi dalam hatimu, saudaraku, Anda di dalam perayaan Krismas ini, karena dalam bulan ini adalah mengingati kelahiran Kristus. Dengan itu, Kristus mencari engkau, Kristus bertemu dengan engkau di tempat di mana engkau mulai sadar bahwa cinta kasih Tuhan itu sangat luar biasa. Yakub mengalaminya. Saudaraku, waktu Yakub bangun dan dia menjadikan batu alas, dia menjadikan batu yang menjadi alas kepalanya waktu dia tidur dan menempatkan suatu tugu di situ. Saudaraku, dia mengatakan, inilah rumah Allah. Dengan kata Ibraninya Betel, yaitu rumah Allah. Saudaraku, pertemuanmu dengan Allah itu menyatakan tentang kehadiran Kristus, tentang surga itu begitu dekat. Waktu Yesus datang bertemu dengan engkau, surga itu dibawa oleh Yesus. Yesus adalah pemilik surga, dan disitulah engkau mengalami surga itu, mengalami kehadiran para malaikat. Pujian yang dinaikkan para malaikat, walaupun tidak diceritakan bahwa para malaikat sedang memuji, tetapi suatu keadaan yang sangat luar biasa. Firman Tuhan berkata, bila saudara dan saya bertemu dengan Tuhan, bila Tuhan menemukan kita, bila Tuhan telah menyelamatkan kita, satu orang diselamatkan, kata firman Tuhan, para malaikat surga bersorak-sorai. Saya sangat yakin sebagai Yakub, si penipu selama ini, dia telah bertemu dengan Tuhan, dia telah ditemukan oleh Tuhan, telah mengubah cara berfikirnya, dan dia telah mengalami kuasa hadirat Allah melalui Allah sendiri berdiri di sampingnya, dan para malaikat turun naik, dan suasana surgawi nampak dan nyata, sehingga dia berkata, inilah rumah Allah, inilah pintu surga. Saudaraku, pertemuan dengan Tuhan Yesus itu adalah suatu pengalaman yang membawa engkau berada di pintu gerbang surga, bahkan akan masuk dalam kerjaan surga, mengalami kerjaan surga di dalam kehidupanmu. Dan itu pengalaman Yakub. Setiap orang bertemu dengan Tuhan, Tuhan menemukan setiap kita di tempat yang berbagai-bagai. Dengan itu, bila Anda mengimbas kembali tentang pengalaman bertemu dengan Tuhan, Tuhan telah menemui saudara di tempat-tempat di mana Tuhan telah mengubah hidupmu.
telah mengubah cara berfikirmu yang mungkin selama ini engkau rasa tidak layak, selama ini engkau rasa tidak benar, selama ini engkau dituduh dengan perasaan-perasaan yang mungkin engkau sadar bahwa engkau namamu begitu jelek sebagai si penipu, dan orang melabelkan engkau sebagai penipu, dan mungkin orang berkata engkau tidak akan dapat diubah. Tetapi pertemuanmu dengan Tuhan, Allah menemukan engkau, menampakkan diri kepadamu adalah suatu pengalaman yang sangat indah. Apapun kata orang di sekitarmu, apapun kata keluargamu, apapun kata kawan yang mengenal engkau, biarlah kiranya kata Tuhan Yesus yang menjadi pendorong hidupmu untuk terus maju, sebab Tuhan mengasihi engkau. Di hari Natal ini Tuhan mau bertemu dengan engkau. Bertemu secara pribadi adalah suatu pengalaman yang sangat indah. Yakub mengalaminya, dan Tuhan mau engkau mengalaminya. Jika engkau belum mengalami pertemuan dengan Tuhan, hari ini engkau datang kepada Tuhan, minta agar Tuhan datang melawat engkau dengan cara apapun. Engkau membuka dirimu kepadanya supaya Tuhan datang dan engkau mengalami hadiratnya. Dia akan mengubah engkau, membentuk engkau. Dia akan menyatakan rancangan-rancangannya dalam kehidupanmu. Sebab Tuhan itu sangat setia, begitu baik, dan dia mau melakukan rancangannya dalam kehidupanmu. Di hari Krismas ini, Tuhan sangat rindu Anda mengalami Tuhan, bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Jangan membiarkan keluargamu, keturunanmu akan menjadi keluarga yang tidak diberkati. Anda harus mengambil keputusan pada hari ini sebagai keluarga yang memiliki anak. Anda membuat keputusan untuk mengalami Tuhan secara pribadi, supaya keturunan-keturunanmu diberkati. Anak cucu cicitmu akan diberkati oleh Tuhan. Saudaraku, pengalaman Yakub ini menjadi contoh di dalam hal kita merayakan Krismas ini. Kalau engkau belum mengenal Tuhan, belum bertemu dengan Tuhan, belum mengalami Tuhan secara pribadi, hari ini adalah keputusan yang terbaik untuk Anda serah hidup kepada Tuhan. Mungkin dalam tahun-tahun yang sebelumnya Anda menyambut Krismas ataupun menyambut hari Natal dengan cara-cara yang Anda pikir itu benar di hadapan Tuhan. Tapi jika engkau belum mengenal Tuhan, jika engkau belum bertemu secara pribadi dengan Tuhan, tahun ini, hari ini adalah masa yang paling sesuai untuk Anda bertemu, mengalami Tuhan secara pribadi. Sebab Tuhan berjanji kepada Yakub, dia tidak pernah meninggal dan tidak akan meninggalkan Yakub. Malah dia akan memberkati Yakub. Demikian janji Tuhan bagi saudara dan saya. Mengalami Tuhan itu secara pribadi, maka Anda akan diubah oleh Tuhan. Hari Krismas ini, biarlah kiranya engkau mengalami Tuhan secara pribadi. Membuka dirimu untuk dilawat oleh Tuhan. Dan jangan lagi mengeraskan hatimu untuk menolak tawaran Tuhan, untuk menolak bisikan Tuhan dalam kehidupanmu. Tuhan mau mengubah hidupmu pada saat ini. Dia benar-benar tahu masa depanmu, dan dia merancang masa depanmu. Dia mau mengubah masa silammu yang penuh dengan kegelapan, kepahitan, kelukaan, bahkan pengalaman hidupmu yang engkau rasa sepertinya engkau sedang berjalan sendirian. Allah yang bertemu dengan Yakub mau bertemu dengan engkau, dan alamilah Tuhan itu. Hanya engkau perlu membuka hatimu, menerima dia, mengundang dia masuk dalam hidupmu, masuk dalam kehidupanmu. Membiarkan Roh Kudus membimbing engkau setiap masa. Pikiran-pikiran yang selama ini membuat engkau rasa sepertinya Tuhan tidak ada dalam kehidupanmu, tidak menuntun engkau, tidak membimbing, tidak menolong engkau, semuanya ditolak. Karena engkau tahu pengalaman Yakub si penipu telah diubah oleh Tuhan. Tuhan boleh mengubah engkau, boleh mengubah engkau, boleh mengubah masa depanmu, boleh membuat masa depanmu begitu cerah. Sebab dia adalah Allah yang menyertai engkau. Mari datang kepada Tuhan dalam doa. Saya akan pimpin kita dalam doa. Bapa di surga, terima kasih di atas kebenaran firman Tuhan yang kami belajar pada pagi hari ini. Pertemuan secara pribadi dengan Tuhan itu adalah sangat luar biasa. Melalui pengalaman Yakub. Yakub yang artinya penipu, si penipu. Bila dia bertemu dengan engkau, suatu pengalaman yang sangat dahsyat, luar biasa, sehingga dia mengatakan
bahwa tempat dia bertemu dengan engkau itu adalah rumah Allah, pintu gerbang surga. Yang memang benar, setiap pertemuan kami, pertemuan pribadi dengan engkau adalah terbukanya pintu surga untuk kami mengalami berkat-berkat-Mu, mengalami kehadiran-Mu, mengalami suasana surga, dan kami berjalan di dalam kemenangan demi kemenangan. Engkau mengubah kami menjadi orang yang penting, yang benar-benar bermakna. Engkau menambah nilai dalam hidup kami yang selama ini kami kata dan kami pikir kami tidak layak. Tetapi Engkau datang, sengaja datang untuk bertemu dengan kami, dan Engkau telah menemukan kami, dan kami telah bertemu dengan Engkau melalui Yesus Kristus lahir di muka bumi ini 2000 tahun yang lalu, yang kami rayakan setiap tahun kelahiran Yesus. Jika kami merayakannya setiap tahun tanpa mengalami Engkau, Tuhan ampuni kami, supaya pada tahun ini kami benar-benar membuat suatu keputusan ingin bertemu dan mengenal dan mengalami Tuhan secara pribadi. Dan biarlah akhirnya pada tahun ini makna Christmas itu benar-benar menjadi suatu perkara yang indah dalam kehidupan kami. Karena pertemuan Yakub dengan Tuhan itu telah mengubah hidupnya, dan pertemuan kami dengan Yesus Kristus di dalam Natal ini mengubah hidup kami, dan kami melangkah dalam langkah iman untuk bergerak dalam kemenangan Tuhan pada setiap masa. Terima kasih Bapa di atas kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu serahkan semuanya ini.